Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah yang soli dan solihah, apa kabar semuanya? Semoga kalian di rumah sehat ya. Sehat, bersemangat, bahagia selalu. Alhamdulillah, semoga. Dan insya Allah ya, insya Allah kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun kita sekarang ini belajar jarak jauh, belajarnya dari rumah ya, tapi jangan sampai mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu, karena yang namanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita semua, ya nggak sih? Oke deh, nah saatnya kita belajar bareng lagi, walaupun belajarnya dari rumah ya, tapi nggak apa-apa. Semoga kita bisa belajar dengan tetap semangat dan dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Ya, karena kita masih berada dalam suasana pandemi, masih dalam suasana wabah penyakit yang virus ini ada di mana-mana, dan juga banyak sekali orang-orang yang terkena virus corona. Jadi kita harus berhati-hati, harus jaga kesehatan, dan juga protokol kesehatannya harus dijaga ketat. Ya, seperti misalkan jangan lupa kalian harus social distancing atau jaga jarak ya, jangan sering-sering main deh. Mendingan belajar di rumah atau murojaah ya. Selanjutnya, kalau ada kepentingan yang mendesak dan kalian harus mengharuskan kalian untuk keluar, jangan lupa sering-sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Dan seperti ustazah, selalu pakai masker, oke? Nah, sekarang kalian sudah siap dong untuk belajar? Ya, pelajaran kita hari ini adalah geografi. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Ayo perhatikan lingkungan yang sesuai untuk tanaman berikut. Untuk daerah dataran tinggi, ciri-cirinya yaitu ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Kemudian udaranya dingin dan tanahnya subur. Jenis tanaman yang cocok di daerah dataran tinggi seperti brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Selanjutnya, lingkungan pegunungan. Ciri-ciri lingkungan pegunungan: ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Udaranya dingin dan tanahnya juga subur. Jenis tanaman yang cocok untuk daerah pegunungan seperti teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel. Selanjutnya, daerah pantai. Ciri-cirinya: ketinggian 0 meter di atas permukaan laut. Udaranya panas dan tanahnya kurang subur dan berupa pasir. Jenis tanaman yang cocok untuk daerah pantai yaitu pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, sukun, dan cemara laut. Kemudian lingkungan dataran rendah. Ciri-cirinya: ketinggian antara 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Udaranya panas. Jenis tanaman yang cocok: mangga, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati. Hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat. Lingkungan pegunungan. Potensi sumber daya alamnya seperti teh, karet, kentang, dan wortel. Mata pencaharian masyarakatnya: petani perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Lingkungan dataran tinggi. Potensi sumber daya alamnya: brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Mata pencaharian masyarakatnya: petani perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Lingkungan dataran rendah.
Potensi sumber daya alamnya seperti padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Mata pencaharian masyarakat antara lain petani, peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. Selanjutnya, lingkungan pantai. Potensi sumber daya alamnya ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Mata pencaharian masyarakatnya nelayan, pedagang ikan, petani garam, petani kelapa, dan pengrajin. Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan memengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencaharian masyarakat. Menjelaskan sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbarui. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya, air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, seperti sumber daya alam angin untuk membangkitkan listrik, sumber daya sungai untuk budidaya ikan dan udang, kemudian jagung sebagai sumber bahan makanan, tanah liat untuk membuat gerabah. Menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Tujuan pemanfaatan SDA yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Ayo perhatikan tabel berikut. Sumber daya alam minyak bumi, pemanfaatannya yaitu sebagai aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Kemudian pemanfaatan biji besi untuk bahan pembuat peralatan rumah tangga. Selanjutnya, pemanfaatan bauksit untuk bahan dasar pembuatan aluminium. Kemudian, pemanfaatan marmer sebagai bahan bangun rumah atau gedung. Selanjutnya, pemanfaatan belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Selanjutnya, pemanfaatan nikel sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Pemanfaatan grafit, yaitu sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai.